harian Selasa 25 Februari 2025. Anak-anak datang kepada Yesus. Markus 10 ayat 14. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka kepada firman-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera, semoga kita makin menyadari bahwa pendidikan agama Kristen di dalam keluarga dan gereja adalah untuk membiarkan anak-anak datang kepada Yesus seperti yang dikatakan Yesus dalam Markus 10 ayat 14. Membiarkan anak-anak datang kepada Yesus berarti hidup anak-anak harus berakar dalam persekutuan keluarga dan gereja. Kita jangan menghambat anak bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Iman anak-anak harus dibangkitkan dengan mendengar Injil dan kehidupan mereka dibimbing oleh pekerjaan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Allah masih tetap berbicara melalui halaman-halaman Alkitab bagi anak-anak dan kita semua. Gereja dan keluarga mempunyai tugas untuk mengembangkan isi dan metode komunikasi iman bagi anak-anak sehingga tergerak hati mereka untuk datang kepada Yesus. Gereja dan keluarga tempat memberitakan tentang kabar sukacita, yaitu kasih Allah yang menyelamatkan, yang dinyatakan kepada umat manusia dalam Yesus. Manusia masa kini dilanda oleh rasa cemas dan tidak aman, haus akan kasih dan penerimaan. Anak-anak juga mengalami hal yang sama, dan anak-anak membutuhkan berita sukacita tersebut. Hidup anak-anak berakar dalam persekutuan keluarga dan gereja, seperti ditulis dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Anak-anak datang kepada Yesus dalam persekutuan 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Yesus. Dalam keluarga berarti anak dan ayah bisa berkumpul dalam nama Yesus, seperti dinyatakan dalam Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Yesus hadir di tengah persekutuan keluarga, yaitu ayah yang mendidik anaknya agar anaknya datang kepada Yesus untuk menyembah Yesus, memuji Yesus, menaati kehendaknya. Persekutuan 2 atau 3 orang adalah perintah Yesus untuk memelihara iman, mewariskan iman dari orang tua kepada anak-anak. Dalam Amsal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa anak-anak jangan mengabaikan ajaran ibu. Ini berarti Yesus juga hadir di tengah persekutuan keluarga, yaitu ibu yang mengajarkan anaknya agar anaknya datang kepada Yesus. Pendidikan agama Kristen dalam keluarga oleh ayah dan ibu yang sehati mengarahkan anak untuk takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, takut menyakiti hatinya. Membiarkan anak datang kepada Yesus berarti mendorong anak agar matanya tertuju kepada Yesus dan tidak menjadi bodoh, yaitu menghina hikmat dan didikan dari Allah. Orang tua yang tidak membawa anak kepada Yesus berarti membuat mereka bodoh, yaitu tidak takut akan Tuhan, tidak menghargai kitab suci.
Ayah dan ibu yang membawa anak pada Yesus berarti mendidik anak untuk menghormati kehendak Yesus. Sebab ayah dan ibu mendidik dan mengajar sesuai kehendak Yesus. Baik ayah maupun ibu harus berbuat semampu mereka demi memberikan pendidikan iman dan pendidikan kehidupan yang baik kepada anak-anak mereka. Pendidikan agama Kristen bagi anak-anak berarti anak-anak dididik untuk menghormati orang tua yang memberitakan kabar sukacita, kasih Allah yang menyelamatkan manusia dalam Yesus. Sikap menghormati berarti mau mendengarkan dan tidak mengabaikan ajaran orang tua. Di sini pentingnya metode komunikasi, pola asuh orang tua terhadap anak-anak dalam mendidik, mengajar agar anak-anak mengerti kata-kata yang bermakna yang diajarkan dan anak-anak mau menerima didikan yang menambah pengertian anak-anak. Gereja perlu melakukan pembinaan bagi orang tua dalam pola asuh anak-anak dalam kaitannya dengan pendidikan agama Kristen dalam keluarga. Didikan dan ajaran-ajaran orang tua jika dihormati, dijalani dan dihayati betul-betul akan menjadi karangan bunga yang indah bagi kepala anak-anak. Amsal 4 ayat 9. Membiarkan anak-anak datang kepada Yesus berarti membiarkan anak-anak untuk mendapat kebenaran dan perintah kehendak Tuhan menjadi bagian hidupnya yang berharga, seperti mahkota, kalungan bunga yang berharga. Anak-anak yang mendapat kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan, hidupnya sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ada orang tua yang tanpa disadarinya telah menjadi penghalang untuk anak mendapat kebenaran dan kehendak Tuhan. Dalam sebuah keluarga ada budaya yang menekankan bahwa ibu yang mendidik dan mengajar anak, ayah hanya mencari uang saja. Budaya seperti ini membuat ayah tidak pernah memberi waktu untuk mendidik anak-anak agar datang pada Yesus. Sikap ayah seperti ini tanpa disadarinya telah menjadi penghalang bagi anak-anak datang kepada Yesus. Sama seperti dengan sikap murid-murid yang tidak mau anak datang kepada Yesus. Orang tua yang lebih memberi dukungan bagi anaknya untuk latihan bola pada hari Minggu dan tidak ikut sekolah Minggu berarti tidak membawa anak datang kepada Yesus, malah menghambat anak datang kepada Yesus. Hidup anak-anak berakar juga dalam persekutuan gereja. Berarti 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka Yesus ada di tengah-tengah. 2 atau 3 orang tidak dibatasi orang dewasa berkumpul dengan orang dewasa. Sebab bisa juga anak-anak berkumpul dengan orang dewasa. Dalam arti persekutuan antar generasi. Dalam persekutuan antar generasi, Yesus juga hadir bersama-sama. Pendeta, penatua, dan badan pelayanan dan anggota jemaat lainnya juga ditugaskan Tuhan Yesus untuk mengajak anak-anak dalam ibadah antar generasi untuk bersama-sama berjumpa Yesus dalam kegiatan atau pendidikan atau pembinaan antar generasi untuk berjumpa Yesus, untuk disentuh, dipeluk, dan diberkati Yesus. Pendidikan antar generasi adalah proses pembelajaran bersama antara generasi yang berbeda, baik secara formal maupun informal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar generasi. Pendidikan antar generasi membantu memahami
dan menghargai perbedaan karakteristik antar generasi, membantu menciptakan masyarakat yang lebih toleran dengan orang yang berbeda usia, dan mempermudah regenerasi. Pendidikan antar generasi dilakukan sepanjang hidup, dilakukan di dalam kegiatan ibadah, kegiatan permainan bersama, diskusi, sharing bersama. Tujuan pendidikan antar generasi dalam gereja agar bersama-sama makin dekat dengan Yesus, makin disentuh oleh firman Tuhan, makin dibimbing Roh Kudus. Yesus memanggil anak-anak, biarkan anak-anak datang kepada Yesus. Anak-anak siap datang menghadap Yesus, seperti ungkapan KJ 360 ayat 1. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami makin menyadari bahwa pendidikan agama Kristen di dalam keluarga dan gereja adalah untuk membiarkan anak-anak datang kepada Yesus. Kami sebagai orang tua membangun persekutuan dengan anak dalam keluarga dan membawa anak dalam persekutuan gereja untuk mendidik iman kepada Yesus, agar anak diberkati dan dipeluk Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.